Do Busan Araujo. Halo. Ado. Udah setengah satu. Oke. Kita kasih naik ada Jujun Situmorang. Silakan Jujun Situmorang. Halo Jujun Situmorang. Halo Bang Edis. Ya, silakan nyalakan kamera dulu. Jujun Situmorang. Oke, nampaknya dia sinyalnya ini nggak jelas. Halo Jujun Situmorang. Halo Bang Edis. Sebentar, nampaknya dia di bawah umur ya. Nanti kalau di bawah umur kita kena ban. Kita kasih naik ada JNL. Silakan JNL. Halo JNL. Ya, halo Shalom, selamat malam. Salam, selamat malam. Nyalakan kamera dulu JNL. Ya baik, saya dari Manado ya, perkenalkan. Oke, silakan Bang. Silakan. Udah kelihatan? Ya, silakan. Kalau dari tadi aku lihat sih itu masalah patung kan? Iya. Kenalan diri dulu, Pak. Anda dari mana? Ya, saya dari nama saya Jeki dari Manado. Ya, maksudnya Kristen atau Islam atau bagaimana? Oh, saya Kristen. Oke, silakan lanjutkan. Ya, umur saya 58 tahun. Bukan umur Saya sih, Pak. suka Ya, lihat silakan. kalian Edis dan berbagai juga. Kemarin saya masuk juga di Yusuf PI. Keren kalian ya, keren. Tapi di dalam Alkitab tidak diajarkan begitu Anda tahu kejadian sampai wahyu harus diperdebatkan. Itu yang mau saya jabarkan malam ini untuk kalian. Kalian sudah baca dari kejadian sampai wahyu, tapi tidak untuk diperdebatkan, itu ingat. Karena isi Alkitab itu bukan untuk didebat oleh siapapun, ya. Terus? Itu aja yang mau saya sampaikan untuk kalian. Baik. Boleh saya tanya balik kepada Anda? Iya, kenapa? Oke, baik. Menurut Anda sebagai seorang Kristen, saya tanya dulu, Anda Ya. sudah pernah baca isi Alkitab itu? Ya jelas saya pernah baca Alkitab dong. Dari kejadian sampai wahyu sudah pernah baca? Kalau kejadian sampai wahyu saya tidak baca untuk semua berbolak-balik itu tidak. Tapi saya membaca. Baik. Makanya saya maklum dan Dan saya mengerti. cuma ambil satu, intinya adalah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu ajaran kasih dari umat Kristen. Baik. Mau dia Katolik, dia mau sudah bisa ateis, gantian? segala, pegang Bible, itu. Tadi katanya saya sudah bisa mau gantian. Anda Sekarang gantian. Silakan Anda mau menyiar Sudah bisa 100 kali, gantian? silakan. Sudah bisa gantian? Itu aja. Ya silakan. Oke. Kalau misalnya dikatakan kepada Anda bahwa di dalam Alkitab itu Tuhan menyuruh manusia untuk menyembah patung, kira-kira menurut Anda bagaimana? Tidak ada. Tidak ada di Itulah dalam. yang saya lakukan ini sekarang. Iya, di dalam Alkitab Nah, kita makanya- tidak suruh menyembah patung. Betul, Tapi makanya adat dan tenang isi dulu. adat mereka. Katanya tadi sudah boleh bicara Sejak saya. lahir itu ya Boleh mereka saya biarkan. bicara? Iya kan? Boleh saya bicara? Kalau mereka imannya ke situ biarkan. Biarkan saja. Ya. Kalau mau ditegur kan bukan haknya kita. Penghakiman itu bukan haknya kita manusia. Saya tidak Penghakiman menghakimi. haknya Tuhan. Saya Ya itu tidak hak, menghakimi. ibarat Anda juga tetap menghakimi itu. Menghakiminya di mana? Ya, pakai dari ayat ini untuk ya biarkan mereka lah. Biarkan saja. Jadi menurut Anda, kalau ada orang mengatakan Alkitab mengajarkan boleh menyembah patung, biarkan saja. Tidak usah Ya kalau dijawab kita ya. tahu itu tidak bisa, ya kita yakini bahwa itu tidak bisa. Itu aja. Oke, berarti Jangan menurut kita Anda biarkan saja. Terlalu merasa sok suci sekali. Apakah kita yang sudah Saya masuk tidak merasa surga? sok Belum tentu. suci. Ya Saya tidak udah. merasa sok suci. Tidak usah.
Biarkanlah saya mereka merasa sok menurut. suci. Karena kalau kita ini mau menyatu dalam, kan di Alkitab itu ada 5 agama juga yang ada di Indonesia, itu kita harus satu. Di dalam Alkitab 5 agama. Bukan 5 kepercayaan itu kan ada di situ. Ya, iya. Mau- Tidur sana. Tidur. Heran saya dengan orang-orang yang merasa sok suci. Saya tidak merasa sok suci. Saya tidak merasa mau menghakimi, tidak. Tidak ada saya menghakimi. Yang saya katakan hanyalah berhentilah kalian memfitnah isi Alkitab. Bahwasanya di dalam Alkitab tidak ada Tuhan nyuruh nyembah patung. Tetapi kamu tidak sembuh-sembuh. Di dalam Alkitab itu kan sudah dikatakan ada 5 agama. Makanya pertanyaan dasarnya itu teman-teman, kalau kita mau diskusi agama, simple. Apakah pernah kamu baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Kalau tidak pernah, jangan jadi sok-sokan. Gitu loh. Heran. Ayo silakan. Kita kasih naik ada sebentar ya. Madam Yvonne. Ya, silakan Madam Yvonne. Padahal kalau kalian baca ya, di dalam Perjanjian Lama, Elia itu diutus buat apa? Para nabi-nabi itu diutus buat apa? Untuk menyadarkan bangsa Israel yang menyembah patung-patung itu. Makanya seandainya mereka ini hidup di zaman Elia, di zaman para nabi-nabi dalam Perjanjian Lama, mereka akan berkata begini, Elia! Stop, Elia! Stop, bentar, Elia. Kau jangan menghakimi mereka. Jangan, Elia, jangan. Elia, biarkan bangsa Israel menyembah patung. Kita harus menghormati mereka. Kau jangan menghakimi kau. Memang mereka ini ada gila-gilanya memang. Kita ini kasih peringatan, begitu loh. Masih mending kasih peringatan. Kalau Elia waktu pada itu, wah, kau dipotong sama Elia. Oh, gimana? Ya, silakan Yvonne, Madam. Kenalan dulu. Kenalan, Ya, Madam Yvonne. Bang Edi, saya Ya. ini Kristen, Protestan, hidup lahir baru. Dan saya saya setuju dengan Bang Edis, kebenaran itu harus dibicarakan sesuai dengan Alkitab, firman Ya. Tuhan. Biarlah kita menjadi murid Yesus yang setia, yang Betul. hidup sesuai dengan ajaran firman Tuhan 100%. Saya mendukung itu. Patung itu dosa. Itu salah di hadapan Tuhan Yesus. Maju terus Bang Edis. Saya dari North Carolina. Saya Oh, North sangat Carolina. senang. Yes, ya jadi kita sama-sama ya tinggal di Amerika. Memang kebenaran itu sakit. Kebenaran itu orang tidak suka kebenaran. Karena orang mau hidup dengan dosa, mereka mau terus dalam dosa. Ya. Jadi kebenaran itu sangat menyakitkan untuk kita semua. Tapi tetaplah kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Menjadi pelaku bukan Ya. Makasih, Bang. Ya, Oke. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus berkati. Aku Salam turunkan dari ya. mana, Ambon. Oh, Ambon juga. Oke. Makasih, Madam Yvonne. Saya turunkan Yes, ya. God bless Ya. you. God bless you too. Ya. Coba yuk kita naikkan dulu yang kontra-kontra, yang bela-belain yuk. Teman-teman, tahukah Anda apa yang dilakukan para nabi-nabi terdahulu? Dan pesan di dalam firman Tuhan itu apa? Janganlah engkau turut-turut kebiasaan bangsa itu, di mana bangsa yang akan dimusnahkan, bangsa yang dimusnahkan oleh Tuhan Allahmu. Tuh. Janganlah engkau menuruti kebiasaan mereka. Janganlah engkau membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, baik yang ada di atas di langit, baik yang ada di bumi, baik yang ada di bawah air, untuk sujud kepadanya. Jangan. Tapi memang gara-gara nggak pernah baca isi Alkitab, ngikutin hawa nafsu.
Berat. Ayo, makanya sesekali bacalah isi Alkitab itu. Isi Alkitab itu berbicara mengenai perjuangan para nabi-nabi. Ya, untuk apa? Supaya bangsa Israel jangan jatuh kepada penyembahan berhala. Seperti itu ya. Kita kasih naik, karena penyembahan dewi-dewi seperti ini teman-teman, itu sudah terjadi di berbagai macam belahan dunia. Begitu. Orang Israel pun jangan. Begitu. Ya, makanya memang pengaruh pagan Roma ini memang sudah mengakar berurat. Ya, ayo silakan. Kita kasih naik yang berikutnya.